Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Rizati, kelas 1J, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG, MPDI. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan dalam hidup manusia. Pertama, 1. Fenomena adanya pendidikan dalam hidup manusia. Fenomena pendidikan adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia, yang pada hakikatnya pendidikan mampu merubah hidup seseorang, baik itu karakter dan kepribadiannya. Dengan pendidikan, seseorang yang sebelumnya tidak tahu bisa menjadi tahu. Pendidikan seseorang mampu mengubah hidupnya dari belenggu kemiskinan di keluarganya. Dan dengan pendidikan, seseorang mampu meningkatkan kreativitas dan keahlian yang dimilikinya. Anak-anak di Kepulauan Riau yang tinggal di daerah pesisir dan terpencil seharusnya sangat membutuhkan sarana dan prasarana guna menunjang pendidikan di sekolah itu sendiri. Karena itu menjadi salah satu faktor penunjang dalam mencapai sebuah keberhasilan. Proses pembelajaran di sekolah tentunya akan berhasil ketika didorong dengan pengelolaan secara optimal terkait sarana dan prasarananya agar berjalan dengan efektif dan efisien. Kedua, pentingnya pendidikan bagi manusia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena dengan berpendidikan terciptalah manusia yang berkualitas, berintelektual, dan terhindar dari kebodohan. Tidak ada waktu untuk menjalani pendidikan, lebih baik bekerja karena bekerja menghasilkan uang. 5 alasan pentingnya pendidikan antara lain: 1. Memberikan pengetahuan. 2. Untuk karir atau pekerjaan. 3. Membangun karakter. 4. Memberikan pencerahan. 5. Membantu kemajuan bangsa. 3. Landasan filosofis dan ilmiah penyelenggaraan pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan sebagainya. Landasan ilmiah pendidikan yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Contohnya adalah landasan psikologi pendidikan, landasan sosiologi pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan sebagainya. 4. Fungsi pendidikan bagi kehidupan manusia. 1. Fungsi sosialisasi. Sekolah-sekolah menjanjikan kepada anak-anak gambaran tentang apa yang dicita-citakan oleh lembaga-lembaga sosialnya. Anak-anak didorong, dibimbing, dan diarahkan untuk mengikuti pola-pola perilaku orang-orang dewasa melalui cara-cara ritual tertentu, melalui drama, tarian, nyanyian, dan sebagainya. 2. Pelestarian budaya masyarakat. Sekolah di samping mempunyai tugas untuk mempersatu budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan sekolah dan sebagainya. 4. Fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Fungsi sekolah sebagai partner masyarakat akan dipengaruhi pula oleh sedikit banyaknya serta fungsional tidaknya pendayagunaan sumber-sumber belajar di masyarakat. Kekayaan sumber belajar dalam masyarakat, seperti adanya orang-orang sumber perpustakaan, museum, surat kabar, majalah, dan sebagainya, dapat digunakan oleh sekolah dalam menunaikan fungsi pendidikan. 5. Fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Atau lebih jelas lagi, pendidikan ialah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya atau jasmani dan rohani agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.